Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsa Fitriani Putri dari kelas 11 Farmasi 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan obat resep, pelayanan obat tanpa resep, dan pelayanan informasi obat atau PIO. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah pelayanan obat resep. Dalam pelayanan obat resep, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, menghitung atau kalkulasi biaya obat dan perbekalan kesehatan. Dalam kegiatan ini, ada beberapa kegiatan lagi yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut. Jumlah obat atau perbekalan kesehatan yang diperlukan dihitung, harga obat ditentukan berdasarkan SOP yang telah ditentukan, jumlah harga obat diinformasikan kepada pasien, biaya didokumentasikan sesuai SOP yang telah ditentukan. Kegiatan yang kedua adalah menyiapkan dan meracik sediaan farmasi apabila diperlukan. Apabila sediaan perlu diracik, kegiatan yang harus dilakukan adalah yang pertama, alat dan bahan disiapkan. Yang kedua, obat yang diperlukan disiapkan. Yang ketiga, obat ditimbang atau diukur volumenya. Yang keempat, bahan atau sediaan dicampur sampai merata. Yang kelima, sediaan dikemas sesuai bentuknya. Jika di resep yang diminta obat jadi, maka yang harus dilakukan adalah obat dikemas sesuai dengan bentuk dan jumlahnya. Kegiatan yang ketiga adalah menulis etiket dan menempelkannya. Dalam kegiatan ini yang harus dilakukan adalah yang pertama, etiket disiapkan dengan pengelompokan obat, misal obat luar atau dalam. Jika obat luar diberi etiket biru dan jika obat dalam diberi etiket putih. Yang kedua, etiket yang ditulis harus sesuai resep dokter. Yang ketiga, menyiapkan label apabila diperlukan. Yang keempat, etiket ditempelkan pada kemasan. Yang kelima, etiket dicek ulang kesesuaiannya dengan obat. Kegiatan yang terakhir adalah menulis kopi resep. Dalam kegiatan ini yang harus dilakukan adalah yang pertama, diteliti dahulu perlu atau tidaknya dibuat kopi resep. Yang kedua, jika diperlukan kopi resep, ditulis pada belangko kopi resep atau di belakang tanda pembayaran yang sah, seperti kwitansi. Yang ketiga, kopi resep yang sudah ditulis diparaf oleh penulis. Dan yang keempat, kopi resep diperiksa dan ditandatangani oleh apoteker. Yang kedua, pelayanan obat tanpa resep. Dalam pelayanan obat tanpa resep, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama, mendengarkan permintaan obat dan perbekalan kesehatan dari masyarakat. Yang kedua, permintaan obat bebas terbatas, dan perbekalan kesehatan disesuaikan dengan persediaan di tempat kerja. Yang ketiga, obat yang diperlukan masyarakat disiapkan jenis dan jumlahnya. Yang keempat, obat diserahkan kepada masyarakat disertai informasi sederhana atau yang diperlukan. Yang ketiga adalah pelayanan informasi obat atau PIO. Dalam PIO, kegiatan yang harus dilakukan adalah yang pertama, perintah disimak dan ditanggapi dengan benar. Yang kedua, pesan lisan atau tertulis diterima dan ditanggapi dengan benar. Yang ketiga, pertanyaan yang diberikan pasien dilayani. Yang keempat, hal yang ditanyakan dibuat intisarinya. Yang kelima, informasi disiapkan dan disusun lalu diberikan kepada pasien sehingga mudah dipahami oleh pasien tersebut. Yang keenam adalah jika ada pertanyaan pasien yang di luar bidang tanggung jawab, maka diserahkan kepada petugas yang lebih berwenang. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.